Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Lutfi Nur Andini dari kelas S1 Manajemen A. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di video kali ini, saya akan membahas tentang teknik training. Training sendiri adalah proses yang membantu tenaga kerja untuk memperoleh efektivitas dalam pekerjaan mereka melalui pengembangan skill, tindakan, pikiran, dan pengetahuan. Teknik training dibagi menjadi dua, yaitu on-the-job training dan off-the-job training. On-the-job training adalah training yang berfokus pada peningkatan produktivitas dengan cepat, sedangkan off-the-job training adalah training yang berfokus pada perkembangan dan pendidikan jangka panjang. On-the-job training dibagi menjadi 6. Yang pertama ada job instruction training. Pelatihan ini memerlukan analisa kinerja pekerjaan secara teliti. Pelatihan ini dimulai dengan penjelasan awal tentang tujuan pekerjaan dan menunjukkan langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua ada apprenticeship. Pelatihan ini mengarah pada proses penerimaan karyawan baru yang bekerja bersama dan di bawah bimbingan praktisi yang ahli untuk beberapa waktu tertentu. Yang ketiga ada internship atau magang dan assistantship. Pelatihan ini mengarah pada kekosongan pekerjaan yang menuntut pendidikan formal yang lebih tinggi. Di pelatihan ini, pelajar yang menerima pendidikan formal di sekolah bekerja di suatu perusahaan tertentu dan diperlakukan sama seperti karyawan di perusahaan tersebut. Akan tetapi, mereka berada di bawah pengawasan praktisi yang ahli. Yang keempat ada job rotation dan transfer. Job rotation dan transfer adalah proses belajar yang dilakukan untuk mengisi kekosongan dalam manajemen dan teknikal. Yang kelima ada junior boards dan komite assignment. Alternatif dari pelatihan ini adalah dengan memindahkan peserta pelatihan ke dalam komite untuk bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan administrasi. Dan juga peserta ditempatkan ke dalam anggota eksekutif agar memperoleh kesempatan dalam berinteraksi dengan eksekutif yang lain. Yang keenam ada coaching dan counseling. Pelatihan ini merupakan aktivitas yang mengharapkan timbal balik dalam penampilan kerja. Dengan adanya dukungan dari pelatih dan juga penjelasan tentang bagaimana melakukan pekerjaan secara tepat. Off-the-job training dibagi menjadi 13. Yang pertama ada vestibule training. Pelatihan ini dilakukan di tempat yang kondisinya sama seperti tempat aslinya. Karena pelatihan ini digunakan untuk mengajarkan keahlian kerja khusus. Yang kedua ada lecture. Pelatihan ini sama seperti pembelajaran di dalam kelas, di mana pelatih menyampaikan informasi kepada banyak orang pada waktu yang bersamaan. Lalu yang ketiga ada independent self-study. Pelatihan di mana peserta diharapkan bisa melatih dirinya sendiri dengan membaca buku, mengambil kursus, dan mengikuti pertemuan-pertemuan. Lalu yang keempat ada visual presentation. Pelatihan dengan menggunakan televisi, film, video, ataupun presentasi. Yang kelima ada conference dan discussion. Pelatihan ini biasa digunakan untuk pengambilan keputusan di mana peserta bisa belajar satu sama lain. Yang keenam ada teleconferencing. Pelatihan dengan menggunakan satelit di mana pelatih dan juga peserta berada di tempat yang berbeda. Yang ketujuh ada case studies. Pelatihan ini biasa digunakan dalam kelas bisnis, di mana peserta diharuskan untuk menemukan prinsip-prinsip dasar dengan menganalisa masalah yang ada. Yang kedelapan ada role playing.
Pelatihan ini di mana peserta dikondisikan pada suatu permasalahan tertentu, sehingga peserta harus dapat menyelesaikan permasalahan tersebut seolah peserta terlibat langsung dalam permasalahan tersebut. Yang kesembilan, ada simulation. Pelatihan ini menciptakan kondisi belajar yang mirip dengan kondisi pekerjaan aslinya. Yang ke-10 ada program instruction. Merupakan aplikasi prinsip dalam kondisi operasional, biasanya menggunakan komputer. Yang ke-11 ada computer based training. Pelatihan ini mengharapkan hubungan yang interaktif antara peserta dan juga komputer, di mana peserta diminta untuk merespon secara langsung selama proses belajar. Yang ke-12 ada laboratory training. Pelatihan ini terdiri dari kelompok-kelompok diskusi yang tak beraturan di mana peserta diminta untuk mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Yang ke-13 ada program group exercise. Pelatihan ini melibatkan peserta untuk bekerja sama dalam memecahkan suatu permasalahan. Program pelatihan ini disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional, dan atau standar khusus.